Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku diajarkan untuk membenci Islam. Selama ratusan tahun kami diajarkan baik dalam sejarah dan buku-buku agama untuk membenci agama Islam dan menghinanya. Semua karikatur dan fitnah terhadap Nabi Muhammad yang beredar di media adalah bagian dari materi pelajaran dan ujian di sekolah. Ini adalah cerita perjalananku dalam menemukan Islam. Aku dilahirkan di kota Athena, Yunani, dari keluarga Yunani Ortodok. Keluarga ayahku tinggal di Istanbul, Turki, hampir sepanjang hidup mereka, dan ayahku pun lahir dan dibesarkan di sana. Keluarga ayahku adalah keluarga kaya, berpendidikan, dan seperti layaknya keluarga Kristen Ortodok yang tinggal di negara Islam, mereka pun melaksanakan ibadah sesuai agama mereka. Kemudian datang sewaktu-waktu di mana pemerintah Turki memutuskan untuk mengusir warga Yunani mayoritas keluar dari Turki dan menyita semua kekayaan, rumah, serta usaha mereka. Sehingga akhirnya keluarga ayahku harus kembali ke Yunani dengan tangan kosong. Itulah yang dilakukan Muslim Turki terhadap mereka, dan hal tersebut menjadi sebuah validasi bagi mereka untuk membenci Islam. Keluarga ibuku tinggal di perbatasan antara Yunani dan Turki. Pada saat penyerangan oleh Turki, tanah perbatasan tersebut dikuasai oleh Turki, dan mereka membakar rumah-rumah penduduk Yunani. Untuk menyelamatkan diri, warga-warga Yunani yang tinggal di sana lari ke kota utama Yunani. Hal ini menjadi alasan untuk membenci Muslim Turki. Yunani selama lebih dari 400 tahun diduduki oleh Turki. Dan kami diajarkan untuk mempercayai bahwa setiap kejahatan yang dilakukan terhadap warga Yunani adalah tanggung jawab Islam. Orang-orang Turki adalah Muslim, dan kejahatan yang mereka lakukan mencerminkan kepercayaan agamanya. Hal tersebut sebenarnya adalah rencana bijak yang dilakukan oleh Gereja Ortodok Yunani. Agama dan politik di Yunani adalah satu kesatuan. Untuk membangun kebencian di hati setiap orang Yunani terhadap Islam. Ini dilakukan untuk melindungi agama mereka dan mencegah warganya pindah ke agama Islam. Jadi selama ratusan tahun kami diajarkan dalam sejarah dan buku-buku Islam untuk membenci dan menghina agama Islam. Dalam buku kami, Islam bukanlah suatu agama dan Muhammad, keberkahan untuknya, bukanlah seorang nabi. Ia hanyalah pemimpin dan politikan cerdas yang mengumpulkan berbagai aturan dan hukum dari Yahudi dan Kristen, serta menambahkan beberapa idenya sendiri yang kemudian digunakan untuk menaklukkan dunia. Di sekolah kami diajarkan untuk menghina Muhammad dan istrinya atau para pengikutnya. Semua karikatur dan fitnah terhadap beliau yang beredar di media hari ini sebenarnya adalah bagian dari pelajaran dan materi ujian kami. Alhamdulillah, Allah melindungi hatiku dan kebencian terhadap Islam tidak memenuhi hatiku. Warga Yunani lainnya pun juga berhasil menghilangkan beban warisan dari agama Ortodok yang disimpan di pundak mereka, dan mereka telah terbuka. Atas kehendak Allah, mata, telinga, dan hati mereka ditunjukkan untuk melihat Islam sebagai agama yang benar, yang dikirim Allah, dan Muhammad adalah nabi yang sebenarnya serta penutup dari semua nabi. Orang-orang Muslim percaya bahwa Allah mengirim utusannya untuk umat manusia sebagai pemberi petunjuk bagi mereka. Dimulai dari Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Musa, dan Isa. Semoga keberkahan untuk mereka semua. Namun petunjuk Allah yang terakhir ditutup oleh Nabi Muhammad, keberkahan untuknya. Hal yang sangat membantuku adalah kenyataan bahwa kedua orang tuaku bukanlah orang yang sangat religius. Mereka jarang sekali melakukan ibadah sesuai agama mereka dan hanya membawaku ke gereja pada saat pernikahan dan pemakaman. Apa yang membawa ayahku keluar dari agamanya adalah korupsi yang ia lihat setiap harinya dilakukan oleh para pendeta. Bagaimana mungkin pendeta-pendeta tersebut berbicara tentang Tuhan dan menganjurkan kebaikan, dan pada saat yang sama mencuri dari sumbangan untuk gereja, membeli villa dan membeli mobil Mercedes, serta menyebarkan homoseksualiti di antara mereka? Apakah ini adalah perwakilan yang benar dari agama yang akan mengarahkan kita?
membenarkan kita dan menunjukkan jalan pada kita untuk lebih dekat kepada Tuhan? Ayahku kecewa pada mereka, dan ini mendorong dia untuk menjadi ateis. Gereja kehilangan banyak pengikutnya, setidaknya di negaraku, karena tingkah laku para pendetanya. Dalam Islam, seorang syekh atau murid yang mendalami agama membantu dan mengarahkan sesamanya dengan semangat yang tinggi dan hanya dengan keinginan untuk menyenangkan Allah dan mendapatkan jalan menuju surga. Di Kristen, menjadi pendeta adalah pekerjaan yang menguntungkan. Korupsi yang terjadi di dalam lingkungan gereja mendorong banyak anak-anak muda untuk menjauh dari agama dan mengarahkan mereka untuk mencari yang lain. Sebagai seorang remaja, aku senang membaca berbagai macam buku dan aku merasa kurang puas dan yakin dengan Kristen. Aku percaya akan Tuhan, merasa takut dan mencintainya, tetapi hal lainnya membuatku bingung. Aku mulai mencari di sekitarku, tetapi tak pernah mencari tahu tentang Islam. Mungkin karena latar belakang keluargaku terhadap Islam. Alhamdulillah, Allah mengasihani jiwaku dan menunjukkan jalan dari kegelapan menuju cahaya, dari neraka ke surganya. Allah memberikanku seorang suami yang terlahir muslim, menanamkan benih cinta pada hati kami, dan menggiring kita hingga menikah tanpa ada perhatian khusus di antara kita mengenai perbedaan agama. Suamiku bersedia menjawab setiap pertanyaanku tentang agamanya, tanpa menghina kepercayaanku. Meskipun salah apa yang ada dalam agamaku, ia pun tak pernah memberikan tekanan atau bahkan memintaku untuk mengganti agamaku. Setelah 3 tahun menikah, memiliki kesempatan untuk mengetahui lebih jauh tentang Islam dan membaca kitab suci Al-Quran, sebagaimana buku agama lainnya, aku merasa yakin bahwa tidak ada hal yang dinamakan Trinitas, begitupun dengan Yesus sebagai Tuhan. Orang Muslim percaya pada satu Tuhan yang tak ada bandingannya, yang tidak memiliki anak atau istri, dan tak ada yang layak disembah selain kepadanya. Tidak ada yang menandingi keilahian dan keagungannya. Dalam Quran, Allah mendeskripsikan tentang dirinya. Al-Ikhlas ayat 1-4. Katakanlah, Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk dipanggil, dimintai pertolongannya, dan disembah selain Allah. Islam adalah penerimaan dan kepatuhan terhadap apa yang diajarkan oleh Allah yang telah diturunkan kepada Nabi terakhirnya, Muhammad. Aku menjadi Muslim dan menyimpan rahasia ini dari keluarga dan teman-teman selama bertahun-tahun. Aku dan suamiku tinggal di Yunani dan mencoba untuk menjalankan Islam. Tetapi hal tersebut sangatlah susah, bahkan nyaris tidak memungkinkan. Di negara asalku tidak ada masjid, tidak ada akses untuk mempelajari Islam. Tidak ada orang yang melakukan sholat, puasa, atau wanita yang menggunakan hijab. Hanya ada beberapa imigran Muslim yang datang ke Yunani untuk mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik dan membiarkan gaya hidup Barat menyerang mereka dan akhirnya mencemari mereka. Dan hasilnya, mereka tidak mengikuti agama mereka dan mereka benar-benar tersesat. Kala itu benar-benar sangat sulit untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban agama Islam, terutama bagiku yang terlahir bukan sebagai Muslim dan aku tak memiliki pendidikan Islam. Suami dan aku harus sholat dan menjalankan puasa mengandalkan kalender. Tidak ada azan yang terdengar di telinga. Tidak ada jamaah Islam yang mendukung. Kami merasa setiap hari berjalan mundur. Keyakinan kami menurun dan ombak membawa kami. Kemudian ketika anak perempuan kami lahir, kami memutuskan untuk pindah ke negara Muslim untuk menyelamatkan jiwa kami dan anak kami, jika Tuhan mengizinkan. Kami tak ingin membesarkan anak kami di budaya Barat yang terbuka dan harus berjuang untuk mempertahankan identitasnya dan mungkin akan berakhir dengan kesesatan. Segala puji bagi Allah, Ia telah menunjukkan kami dan memberi kami kesempatan untuk pindah ke negara Islam, di mana kami bisa mendengar suara azan yang merdu dan kami bisa meningkatkan pengetahuan Islam kami, serta lebih mencintai Allah dan juga Nabi kita Muhammad SAW.